Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Indriani. Saya dari kelas 602 dengan NIM 2301010700303. Di sini saya akan mempraktekkan hasil tugas saya dengan mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan dan dosen pengampu Ibu Siva Fatima Zahra, S.Hum M.Hum. Kepada Ibu Siva, saya mohon izin. Oke. Em, Oke, di sini saya mau ngambil studi kasus dan refleksi bisnis dari brand, yaitu tentu saja kita tahu brand lokal Indonesia yaitu Scarlett Whitening sebagai model usaha kreatif berbasis media sosial. Oke, pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Statista, mendapatkan industri skincare di Indonesia diperkirakan mencapai 2,42 miliar USD pada tahun 2025. Fenomena ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri, apalagi kaum wanita, perkembangan e-commerce, serta trending pasar berbasis influencer di media sosial. Oke, salah satu contoh suksesnya dalam sektor ini adalah brand Scarlett Whitening yang tentu saja kita tahu, sebuah brand skincare lokal yang dirintis oleh selebriti muda Felicia Angelista pada tahun 2017. Scarlett menjadi simbol kesuksesan kewirausahaan berbasis digital dengan pendekatan promosi yang agresif di platform TikTok, Instagram maupun Shopee Live. Oke, pertama kita akan membahas tentang profil usaha Scarlett Whitening. Ke sejarah singkatnya, Scarlett Whitening didirikan pada tahun 2017, yang awalnya hanya memproduksi body lotion. Scarlett berkembang pesat dengan menambahkan produk seperti body scrub, serum, facial wash, dan juga krim wajah. Produk-produknya mendapatkan izin BPOM dan juga menggunakan bahan aktif yang populer seperti glutathione dan juga niacinamide. Nah, strategi pemasarannya sendiri, yang pertama, Scarlett ini memakai influencer marketing hingga 1.000 influencer yang aktif per bulan. Yang kedua, dia juga melakukan promosi TikTok dan juga Instagram Reels, baik itu Felicia sendiri maupun influencer-influencer lainnya. Bahkan yang terkenalnya Scarlett menggandeng aktor Korea terkenal yaitu Son Joong Ki. Yang ketiga, penjualan di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Dan yang terakhir adalah paket bundling dan diskon besar saat campaign flash sale. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih data penjualan dan analisis keuangan dari brand Scarlett ini. Jumlah produk terjual. Nah, berdasarkan informasi publik dari berbagai sumber, Scarlett Whitening menjual lebih dari 100.000 produk per hari. Ini data dari Markets tahun 2023. Nah, estimasi pendapatan dan keuntungan. Harga rata-rata per produk Scarlett ini dibanderol dengan harga 75.000 dengan penjualan harian menurut Markets pada tahun 2023 yaitu sebesar 100.000 produk. Jadi omset hariannya ada di kisaran 7 miliar Sedangkan laba bersihnya yaitu estimasinya 20%, yaitu 1.500.000.000 dan omset per bulanannya adalah 225 eh, juta
225 miliar rupiah. Dan juga laba bulanannya yaitu 45 miliar. Nah, kendala apa saja sih yang dialami oleh brand besar ini? Yang pertama, tentu saja brand besar, brand yang bagus pasti tidak luput dengan yang namanya produk palsu yang orang-orang tidak bertanggung jawab jual ke pasaran. Nah, sekarang menghadapi tantangan serius dalam bentuk produk tiruan yang beredar di marketplace. Hal ini merusak reputasi merek dan juga menurunkan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, ada persaingan pasar. Tentu saja persaingan pasar ini tidak luput dari yang namanya dunia bisnis. Nah, meningkatnya brand lokal baru dan brand-brand global atau K-beauty atau Korean beauty menuntut Scarlett untuk terus berinovasi dalam produk dan strategi marketingnya. Yang selanjutnya adalah regulasi dan legalitas. Tentu saja perubahan regulasi dari BPOM ini dan standarnya juga bahan aktif menuntut perhatian yang ketat terhadap legalitas dan komposisi produk dari Scarlett itu sendiri. Oke, yang selanjutnya ada peluang pengembangan usaha. Yang pertama ada yang namanya ekspansi global. Scarlett sudah merambah pasar luar negeri seperti Malaysia dan juga Filipina. Ekspansi dan ekspansi ke Timur Tengah dan Afrika bisa menjadi peluang besar untuk Scarlett. Yang selanjutnya ada produk pria dan hair care. Nah, saya menganalisis target market pria ini belum tergarap secara maksimal oleh Scarlett. Produk perawatan rambut juga dan parfum juga sebenarnya ada potensialnya juga untuk dipasarkan. Selanjutnya ada AI-based live shopping, di mana Scarlett bisa mengadopsi teknologi AI untuk personalisasi pengalaman belanja live TikTok ataupun Shopee Live. Selanjutnya ada pembelajaran dan refleksi pribadi dari saya sendiri. Nah, dari studi kasus ini, saya belajar bahwa kekuatan media sosial itu sangatlah besar di era sekarang ini dalam membangun merek dan juga meningkatkan penjualan. Strategi Scarlett yang fokus pada influencer, konten kreatif, dan juga pemasaran digital sangat efektif dan relevan dengan generasi sekarang ini, yaitu rata-rata Gen Z. Saya juga menyadari pentingnya konsistensi branding dan kualitas produk dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan. Sebagai mahasiswa sistem informasi, saya tertarik bagaimana teknologi dan analisis data bisa diterapkan untuk mengelola bisnis secara efisien. Nah, Scarlett ini menginspirasi saya bahwa usaha lokal pun bisa sukses jika dijalankan dengan strategi yang tepat dan juga komitmen yang kuat. Oke, kesimpulannya adalah Scarlett Whitening dapat membuktikan bahwa wirausaha lokal mampu bersaing bahkan mendominasi pasar nasional dengan strategi pemasaran digital yang kuat. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, brand ini sukses menjadi contoh model bisnis modern dan berbasis inovasi, kecepatan adaptasi, dan pemanfaatan media sosial secara maksimal. Dengan modal awal yang terjangkau dan juga strategi distribusi digital, siapapun bisa meniru model bisnis ini. Eh, se- Asalkan kita fokus pada kualitas branding dan strategi pemasaran yang sesuai dengan perilaku konsumen pada saat ini. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.